Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Honga Muletindo. Di video ini saya akan bercerita keajaiban-keajaiban yang dialami pengguna amulet Luang Pukun, agar bisa menjadi bahan pengetahuan untuk teman-teman, agar menambah keyakinan ke amulet yang sakral. Luang Pukun adalah seorang master besar di Thailand, yang telah berkontribusi sosial besar-besaran melalui kegiatan amal, pembangunan rumah sakit, sekolah dan lainnya, sehingga memiliki jasa kebajikan yang luar biasa. Luang Pukun mempelajari dharma, meditasi dan magic dari banyak guru dan menguasainya dengan sangat mendalam dan ahli. Beliau memiliki kemampuan-kemampuan supranatural di luar manusia biasa. Luang Pukun melakukan tudong atau mengembara dan hidup di hutan hingga ke Laos dan Kamboja. Beliau tudong selama 10 tahun. Ketika beliau kembali ke Thailand dan tinggal di Wat Ban Rai, saat itu kondisi Wat Ban Rai sangat menyedihkan. Beliau menghadap kepala vihara dan mengajukan untuk perbaikan, namun kepala vihara mengatakan tidak memiliki dana untuk renovasi. Luang Pukun pun memperkirakan dana yang dibutuhkan adalah sekitar 3-4 juta baht dan mulai mengumpulkan penduduk sekitar dan orang-orang yang percaya pada beliau untuk menggalang dana. Banyak orang yang ikut bergabung dan memiliki keyakinan pada beliau. Total yang terkumpul adalah 2 juta baht dan Wat Ban Rai dibangun ulang. Luang Pukun sangat ahli dalam magic, terutama memasukkan takrut ke dalam tubuh di bawah tangan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan, perlindungan dari senjata, dan memberikan meta atau aura cinta kasih yang bermanfaat luas dan besar. Namun karena usia tua, beliau sudah berhenti memasukkan takrut ke dalam tubuh umat, namun beliau masih memberkati mereka yang datang dan memberikan penghormatan pada beliau. Sekarang kita akan mulai membahas cerita-cerita amulet Luang Pukun. Pertama, terkena tembakan pistol. Cerita ini dibagikan oleh Sersan Angkatan Udara Thailand yang bernama Winyu Singtokain. Sersan Winyu dituduh terlibat kasus perampokan bus oleh pihak kepolisian Thailand. Saat itu Sersan Winyu dan teman-temannya ditembaki pihak kepolisian. Menyadari dirinya terkena tembakan, Sersan Winyu langsung teringat Luang Pukun. Sebelumnya memang beliau pernah menghormat Luang Pukun di viharanya dan ikut memasukkan takrut ke dalam tubuhnya dan diberkati Luang Pukun. Ia memanggil Luang Pukun di dalam hatinya dan memohon agar tidak ada bahaya bagi dirinya karena ia tidak pernah melakukan kejahatan, terutama kejahatan yang dituduhkan padanya. Menyadari dirinya terkena tembakan namun tidak tahu berapa tembakan karena tubuhnya mati rasa. Ia pun masih mendengar suara tembakan sambil berpura-pura mati agar dikira sudah tewas dan tembakan berhenti. Setelah situasi sudah mereda dan lebih tenang, Sersan Winyu memutuskan untuk bangun dan berdiri sambil berteriak, "Aku masih hidup! Aku masih hidup!" Orang-orang terkejut karena dilihat dari kondisinya seharusnya sudah mati. Dengan baju yang robek-robek tergores peluru dan kulit yang terkena bekas peluru namun tidak tembus, sedangkan darah yang ada bukanlah darahnya melainkan darah teman-temannya yang bersamanya. Dokter memeriksa kondisinya namun tidak ada bekas tembus peluru di tubuhnya. Total hanya ada 16 luka ringan di tubuhnya. Kedua, selamat dari kebakaran. Pada tahun 1993, seorang wanita hamil menjadi korban yang selamat atas peristiwa kebakaran di sebuah pabrik boneka di Nakhon Pathom. Wanita itu bersaksi ketika sedang menjahit boneka, ia mendengar teriakan kebakaran. Saat itu ia berada di dalam kondisi hamil besar. Dia berlari sedikit namun terjatuh dan mengalami sesak nafas karena asap. Saat itu ia terus-menerus berdoa kepada Luang Pukun meminta tolong. Meminta Luang Pukun menolong bayinya yang belum lahir. Lalu ia mencoba turun dengan merosot di pegangan tangga, melewati api dan asap sampai akhirnya jatuh pingsan. Saat ia sadar, ia sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Dan di lehernya ada amulet dengan gambar Luang Pukun. Ia percaya Luang Pukun melindunginya hingga ia masih bisa selamat. Ketiga, Luang Pukun dan bandit perampok. Pada tahun 1972, Luang Pukun memiliki murid bernama
Tongor Cantuk seorang penduduk di desa Banoi. Ia sebelumnya telah menerima emulit takrut tahun dari Luang Pukun. Namun suatu hari ia bertindak seperti bandit, merampok dan membunuh hingga dijuluki Harimau Emas, sampai membuat masyarakat lokal ketakutan. Bandit Harimau Emas ini memiliki partner lain yang disebut Suwajira, dan terkenal sadis. Mereka berdua masuk ke daftar target utama dari kepolisian. Kedua bandit ini selalu bisa lolos secara magis dari pengejaran dan kepungan hingga akhirnya Luang Pukun dimintai tolong oleh pihak desa dan kepolisian. Luang Pukun bersama warga dan polisi untuk mengepung. Melihat Luang Pukun datang untuk membujuknya menyerah, Harimau Emas merasa ragu-ragu untuk menerobos, namun Suwajira tanpa ragu akan terus melawan dan lebih rela mati sebagai harimau dibanding harus menyerah. Harimau Emas yang gentar melihat gurunya datang, memutuskan untuk menyerah dan membuang senjatanya, namun Suwajira mengarahkan pistol ke arah Luang Pukun. Ia menarik pelatuk namun ajaib, peluru tidak bisa keluar dari pistol. Suwajira mencoba lagi menarik pelatuknya, namun sebelum ia berhasil, warga dan polisi sudah berhasil meringkus dan menangkapnya. Kedua penjahat itu ditangkap dan pemerintah memutuskan hukuman mati. Pada saat eksekusi tanggal 1 Oktober tahun 1972, Luang Pukun merasa sedih dan merasa kematian kedua orang itu menjadi kesalahan beliau. Sejak saat itu, Luang Pukun meninggalkan Wat Ban Rai dan banyak membantu vihara lainnya. Pada tahun 1973, Luang Pukun menetap di Wat Sakayo dan menghimbau kepala viharanya untuk merenovasi vihara yang kondisinya sangat buruk. Akhirnya, Luang Pukun membantu dengan turut memberkati amulet sehingga dana bisa terkumpul. Hal ini dilakukan Luang Pukun sambil berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya sampai akhirnya pada tahun 1985 beliau kembali diundang untuk kembali menetap di Wat Ban Rai. Banyak orang yang memiliki keyakinan kepada Luang Pukun. Kemanapun beliau pergi orang berkumpul meminta di blessing. Dan cukup sering terjadi mereka yang diketuk kepalanya ketika di blessing oleh beliau menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Umat-umat mengatakan, segala sesuatu yang di blessing Luang Pukun menjadi sakral, menjadi suci dan memiliki kekuatan spiritual karena beliau memiliki paramita yang tinggi dan selalu bermeditasi. Sepanjang waktu, pernah terjadi kekeringan di Korat yang sangat mempengaruhi mata pencaharian para petani dan sangat menyusahkan penduduk yang tinggal di distrik dan Konsot. Karena jika terus berlanjut, tidak akan ada air untuk diminum sama sekali. Banyak lembaga publik mencoba berbagai metode untuk mengatasi kekeringan tetapi tidak berhasil, bahkan permukaan air di Waduk Lam Cengkrai sangat rendah sehingga tampaknya akan segera menguap kering. Politisi lokal bingung apa yang harus dilakukan. Sampai salah satu dari mereka memiliki ide cemerlang, dia akan pergi ke Luang Pukun dan meminta parami untuk mengatasi krisis ini. Lagi pula, Luang Pukun adalah biksu yang paling dihormati di Provinsi Nakhon Ratchasima. Karena mereka sudah bingung akan solusinya, maka hanya kepada Luang Pukun mereka bisa menyerahkan harapan. Siapa lagi yang mampu menolong mereka? Pikir mereka. Luang Pukun menginstruksikannya, ambil ini dan tuangkan ke dalam bendungan. Setelah mengatakan itu, beliau mengambil botol plastik dan memberikannya kepada politisi tersebut. Dalam waktu tidak lebih dari 3 hari, keajaiban terjadi. Ketinggian air di waduk mulai naik bukannya turun, hingga permukaan air benar-benar kembali ke ketinggian semula. Volume air akan mampu membuat warga mengatasi krisis ini. Hal ini membuat politisi tersebut sangat penasaran. Cairan kuat apa yang diberikan Luang Pukun kepadanya. Dan dia kembali ke Luang Pukun untuk memberi hormat dan berterima kasih. Setelah itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia bertanya, Luang Pu, kekuatan tertinggi dan cairan suci apa yang Luang Pu berikan kepadaku? Luang Pukun menjawab sambil tertawa, hanya urin saya. Amulet Luang Pukun juga dikenal dalam rezeki seperti nama beliau, yang memiliki arti berkali lipat. Para umat pebisnis merasakan
manfaat dari amulet beliau dalam rezeki dan bisnis mereka. Hal ini membuat peminat amulet Luang Pukon datang dari mancanegara. Kini kami, Honga Muletindo pun, menyediakan amulet suci dari Luang Pukon asli yang telah diberkati oleh beliau. Bagi yang berminat, bisa langsung menghubungi kami. Masih banyak keajaiban Luang Pukon yang tidak pernah habis untuk diceritakan. Namun semoga sebagian cerita tentang beliau ini bisa membantu teman-teman dalam menumbuhkan keyakinan pada amulet dari para guru suci. Mohon bantuannya untuk subscribe, komen dan like agar membantu perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih.